Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Setelah mempelajari materi keterkaitan piagam PBB dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kali ini kita akan menginjak ke materi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna yang pertama yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya NKRI ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan yang dengan segenap tenaga, darah, dan kekuatannya berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makna yang kedua ialah proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan ini, Indonesia bebas dari bentuk penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah.
selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan atau pintu gerbang masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keleluhuran sejarahnya. Bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Ini kami, inilah kami, bangsa Indonesia. Akan hilang dalam benak kita apa yang dikata oleh Bapak pendiri bangsa. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Inilah pondasi berdirinya bangsa ini. Semangat jiwa muda yang membara harus dapat dimanfaatkan dalam menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Berpikir kreatif, inovatif, berperan di lingkungan tempat tinggal, dan banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk dunia pertanian. Kejarlah cita-cita luhur bangsa ini. Semua proses dari hulu ke hilir sudah bisa kita kelola sendiri. Semangat membuat terobosan baru untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia telah kita mulai. Jangan berhenti. Swasembada pangan kini sudah di depan mata. Segala kemudahan dan dukungan telah diberikan oleh pemerintah. Apresiasi pun terus diberikan kepada anak muda yang berprestasi. Seharusnya dapat membuka mata serta hati kita untuk memenuhi segenap harapan bangsa. Karena kita adalah tonggak masa depan bangsa. Banyak pencapaian baru yang diraih pada masa ini. Tekad terus membulat, keringat telah terlanjur mengucur dari dahi para pahlawan pangan. Tak mampukah kita berestafet memikul beban yang selama ini ada di pundak para petua? Malu menutup wajah ini jika pemuda kalah berkeringat dengan yang tua. Proklamasi Indonesia menjadi pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Indonesia merdeka secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diakui secara de jure pada tanggal 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. 68 tahun lalu Indonesia secara resmi telah memproklamirkan kemerdekaannya melalui Soekarno dan Hatta. Sayangnya Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad rupanya belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi setahun setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 22 Maret 1946, Mesir justru menjadi negara pertama yang menyatakan Indonesia sebagai negara merdeka. Bahkan pada 6 September 1944, pemimpin besar Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Husseini sudah menyatakan dukungannya kepada Indonesia. Melalui radio Berlin berbahasa Arab, Syekh Amin mengajak negara-negara Islam mendukung kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya itu, para ulama di Mesir berinisiatif membentuk Lajnatut Difaiyan Indonesia atau Panitia Pembela Indonesia dengan Hasan al-Banna sebagai pemimpin utamanya. Hasan al-Banna sendiri adalah pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir. Sejumlah demo besar dan aksi dilakukan masyarakat Mesir sebagai bentuk dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Dan atas desakan masyarakat di sana, 22 Maret 1946 pemimpin Mesir, Raja Farouk, akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, mereka akhirnya terbebas dari segala penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, kita wajib memaknai proklamasi kemerdekaan dengan peran kita masing-masing. Sebagai generasi muda, kita hendaknya menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kita wajib menghargai jasa pahlawan yang telah mengantarkan kita ke dalam kemerdekaan. Tanpa jasa dari pahlawan-pahlawan tersebut, kita tidak tahu nasib kita akan seperti apa. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh generasi muda
untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Peran sertanya apa? Hal-hal yang kecil bisa bermakna besar. Mungkin kalian menganggap upacara bendera itu remeh, lelah, tapi itu adalah wujud dari cara kalian mengisi kemerdekaan. Kalian belajar dengan baik, kalian mengikuti ekstrakurikuler, itu juga merupakan suatu kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Kalian membantu pekerjaan orang tua, membuang sampah pada tempatnya, kemudian aktif dalam organisasi pemuda yang membawa kebermanfaatan, itu merupakan cara untuk mengisi kemerdekaan.